Haleluya. Kita berjumpa lagi di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini, episode yang ke-12, kita akan berbicara tentang mulutmu harimaumu. Satu ungkapan yang belakangan seringkali kita dengar, seringkali kita baca di media-media sosial gitu ya, akan seseorang yang tidak dapat mengendalikan kata-katanya, sehingga kata-katanya berbalik menyerang dia. Mulutmu harimaumu. Kita baca dulu ayat utama kita di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Atau dalam terjemahan lama disebutkan bagian yang terakhirnya adalah barang siapa yang suka akan dia, kelak akan makan buahnya. Jadi barang siapa yang suka hidup, maka kata-katanya atau apa yang dikeluarkan lewat mulutnya dengan perantaraan lidahnya adalah kata-kata kehidupan. Sementara orang yang suka akan kematian, ya sebaliknya. Karena dengan kata-kata atau dengan lidah, kita bisa menutup jalan hidup seseorang, menyakiti hati seseorang, mematikan semangat seseorang, bahkan mematikan seseorang, ya, membunuh seseorang. Ya. Namun, jangan salah, dengan kata-kata yang sama, dengan lidah yang sama, seseorang dapat menutup jalan hidupnya sendiri. Seseorang dapat menyakiti hatinya sendiri. Seseorang dapat mematikan semangatnya sendiri. Seseorang dapat mematikan dirinya sendiri dengan kata-katanya sendiri. Benarlah apa yang disampaikan dalam Amsal 13 ayat ketiga. Siapa menjaga mulutnya, dia memelihara nyawanya. Nah, kenapa kita harus menjaga mulut? Kenapa kita harus menjaga kata-kata kita? Kenapa kita harus menguasai lidah kita? Karena lawan kita, si iblis itu, berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dengan cara bagaimana? Wahyu 12 ayat yang ke-10, dengan cara mendakwa kita siang dan malam. Dakwa terus. Oh Tuhan, dia salah nih. Oh Tuhan, si Alan ini salah berkata-kata. Si Alan ini berkata seperti ini. Nah, firman-Mu kalau dia berkata seperti ini, berarti engkau harus menghukum dia. Sama seperti contoh yang seringkali kita baca tentang Ayub. Bagaimana di dalam Ayub 1, setan atau iblis itu datang menghadap ke Tuhan, mendakwa Ayub. Oh Tuhan, tentu saja dia menjadi orang yang saleh. Kan kamu yang pagari dia. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana saya mau, bagaimana? Coba dong. Berkatnya ditutup. Pasti dia akan menghujat engkau. Gitu ya. Jadi setiap hari, setiap siang dan malam, Wahyu 12 ayat ke-10, mendakwa kita. Padahal di dalam Ayub 1 ayat 5 disampaikan begini, ayat yang bagian yang keduanya ya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub cuma berpikir, saudara. Setan sudah mendakwa. Apalagi kita ya berkata-kata. Lebih besar dakwaan setan kepada
Bukan sekali, di dalam Ayub 2 pun juga dia menghadap lagi. Sekarang tubuhnya dong Tuhan, dia pasti akan menghujat engkau kalau tubuhnya saya kasih penyakit. Ya. Nah, lalu kemudian mungkin ada yang berkata begini, saya nggak berkata-kata kasar, saya nggak berkata-kata jelek, saya nggak berkata-kata yang tidak baik. Saya cuma berkomentar di media sosial. Nah, itu lagi yang satu perkara, kata-kata kita sekarang ini bukan cuma kita bisa lontarkan dari mulut kita, tetapi juga dengan jari kita. Ada satu ayat yang menarik buat saya, karena ini ditulis di zaman sebelum Kristus, di Yesaya 59 ayat yang ketiga, saya bacakan ya. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Luar biasa ya. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Yesaya sudah menulis, jarimu oleh kejahatan. Terjemahan lama berkata, jarimu dengan aniaya. Dengan jari kita bisa menutup jalan seseorang. Dengan jari kita bisa menyakiti hati seseorang. Dengan jari kita bisa mematikan semangat seseorang. Dengan jari kita bisa mematikan orang. Jadi bukan cuma mulutmu, tetapi jarimu sekarang. Di abad yang ke-21 ya, 2021. Iya, abad yang ke-21. Jadi sekarang mulutmu harimaumu itu bukan cuma mulutmu harimaumu. Jarimu pun juga bisa jadi harimaumu. Dia akan bisa menerkam engkau sendiri. Jarimu harimaumu sekarang. Lalu bagaimana kita harus berkata-kata? Yakobus 1 ayat 19 berkata, hendaklah engkau cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Enggak apa-apa dibilang kita tell me, telat mikir orangnya, kita lamban, kita bolot, dan yang lain-lain. Hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Peribahasa dulu, saya nggak tahu anak-anak sekarang masih tahu peribahasa ini atau enggak. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Jadi sebelum kita melontarkan kata-kata, sebelum kita menyakiti hati seseorang, sebelum kita menutup jalan hidup seseorang, sebelum kita mematikan semangat seseorang, sebelum kita mematikan orang, dengan kata-kata kita, dengan jari kita, pikir dahulu pendapatan. Karena sesal kemudian sudah tidak ada gunanya. Ya. Belajarlah atau ikutilah teladan Yesus di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-3 kalau kita baca. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab ayatnya keempat. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus dicobai. Hal yang pertama yang dicobai dengan kata-kata. Perintahkan. Ya. Perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Perintah dengan apa? Dengan kata-kata. Berfirman, firmankanlah, supaya batu itu menjadi roti. Karena Yesus sudah 40 hari 40 malam berpuasa. Apa yang Yesus buat dengan pencobaan itu, dengan ujian itu? Yesus menjawab dengan firman. Ikutilah teladan Yesus. Jika kita mau berbicara, cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Atau kalaupun kita harus berbicara, apa yang kita harus keluarkan lewat mulut kita, lewat perkataan kita? Firman. Di waktu yang lalu kita sudah bicara soal firman adalah hikmat. Firman Tuhan itu adalah hikmat. Jadi haruslah kita menjawab dengan hikmat dari Tuhan. Barulah kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi mulutmu harimaumu, jarimu
harimaumu. Hendaklah kita lambat untuk berkata-kata. Atau kalaupun kita harus berkata-kata, perkatakan firman. Firman saja. Firman bisa membuka jalan hidup seseorang. Firman bisa menghibur hati seseorang. Firman bisa membangkitkan semangat seseorang. Dan firman menghidupkan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Hanya bagi-Mu, terima